Selamat pagi, Bu. Pagi, Nak. Silakan, boleh menghidupkan kameranya ya. Dan posisikan dudukmu senyaman mungkin. Baik, Bu. Wah, gimana nih, Indun kabarnya? Sehat kan, Nak? Puji Tuhan, sehat, Bu. Puji Tuhan ya, Nak. Oke, gimana pelajaran hari ini, Indun? Apakah Indun bisa ngikutinnya dengan lancar? Ya begitu, Bu. Lumayan sih. Saya emang ngalir aja gitu, Bu. Good job. Nanti didengarkan lagi ya, Nak. Oh iya, Ibu dengar-dengar bulan lalu Indun juara satu lomba speech nasional ya, Nak? Iya, Bu. Wah, keren banget deh. Pokoknya semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Nak. Baik, sebelumnya Ibu mau bilang makasih ya, Maidita sudah mau datang menemui Ibu buat ngobrol-ngobrol. Sedia ya? Iya, Bu. Bersedia. Baik. Sebelumnya apakah Indun pernah wawancara konseling? Belum, Bu. Oke, baik. Jadi begini, Indun harus mengetahui bahwa Ibu sebagai konselor di sini hanya akan membantu kamu untuk menjelaskan masalahmu dengan memberikan beberapa alternatif untuk kamu pertimbangkan. Jadi, keputusan mana yang terbaik untuk menyelesaikan masalahmu akan diputuskan oleh Indun sendiri. Dan juga Indun diharapkan untuk lebih aktif dalam menjelaskan masalah yang dialami Indun. Ya. Dan Ibu pun akan menjaga kerahasiaan atas masalah yang sedang kamu alami ini, sehingga kamu tidak perlu sungkan ataupun takut untuk bercerita dengan Ibu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami, Nah? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Baik. Oh iya, Ibu nanti mau lanjut kemana setelah lulus? Nggak tahu nih, Bu. Saya bingung. Loh, kenapa bingung, Nah? Kan kamu, apa yang kamu bingungkan? Indun boleh kok cerita sama Ibu. Jadi, ini, Bu. Saya tuh sebenarnya dibingungkan sama dua pilihan, Bu. Dua pilihan. Iya, Bu. Saya tuh bingung harus ngikutin kemauan orang tua saya atau cita-cita yang saya idam-idamkan sejak dulu, Bu. Kalau boleh tahu cita-cita kamu sendiri apa, Nah? Saya pengen banget, Bu, jadi seorang pramugari Garuda Indonesia. Lalu? Saya sudah mempersiapkan mental, fisik, dan juga kemampuan speaking bahasa Inggris saya, Bu. Saya memutuskan untuk mendaftar di maskapai Garuda Indonesia minggu depan, Bu. Saya sudah mengirim CV dan juga sudah mengirim seluruh persyaratan ke pusat, Bu. Baik, Indun. Lalu, apakah kamu sudah menceritakan hal ini ke orang tuamu? Sudah, Bu. Namun, saat saya menceritakan hal ini kepada orang tua saya, ternyata mereka tidak menyetujui dan tidak merestui cita-cita saya ini, Bu. Dan malah mereka berkata bahwa pramugari merupakan pekerjaan yang hina dan tidak pantas karena hanya akan menjadi seorang babu saja. Baik. Kalau kemauan dari orang tuamu sendiri bagaimana, Nah? Orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah di Fakultas Keguruan saja, Bu. Dan saya dibebaskan mendaftar kuliah dimanapun. Orang tua saya sangat ingin saya menjadi seorang guru dan sama seperti mereka. Lalu, bagaimana yang kamu rasakan saat ini, Indun? Saya sangat bingung, sedih, marah, dan sangat amat kecewa dengan perkataan orang tua saya, Bu. Baik. Ibu mengerti bagaimana perasaanmu ya, Indun. Lalu, gimana sikap orang tuamu kepadamu saat ini? Orang tua saya pun tidak mau mendengarkan pendapat apapun dari saya tentang keinginannya untuk menjadi seorang pramugari, Bu. Apapun itu yang berkaitan dengan pramugari, orang tua saya selalu mencelanya. Karena ini saya jadi tidak semangat menjalani hari-hari saya di sekolah, Bu.
Lalu, apakah orang tuamu menjelaskan mengapa alasan mereka menginginkan kamu untuk kuliah saja, selain karena mereka tidak suka dengan pekerjaan pramugari? Yang saya tahu, orang tua saya hanya ingin saya dekat dengan mereka saat sudah memasuki dunia kerja nanti, Bu. Orang tua saya pun tidak ingin saya bekerja jauh dari rumah, karena hanya saya saja anak terakhir yang tersisa di rumah. Orang tua saya pun sangat berharap saya bisa tinggal di rumah. Begitu, Bu. Baik. Maka dari itu, saya bingung karena saya takut mengecewakan orang tua saya di rumah apabila saya tidak menurutinya. Ditambah lagi, bapak saya sebentar lagi akan pensiun, Bu. Baik. Saat ini apakah kamu sudah mendaftar kuliah, Dun? Sudah, Bu. Namun, saya sangat tidak yakin bisa mengikutinya dengan baik apabila saya diterima, Bu. Saya sangat tidak sepenuh hati untuk kuliah, Bu. Saya ingin menjadi seorang pramugari, namun saya pun tidak mau mengecewakan orang tua saya. Jadi, karena Indun takut mengecewakan orang tuamu, maka menyebabkan Indun merasa setengah hati, bingung, kecewa, dan juga tertekan. Begitu ya, Nak? Ya, kurang lebih seperti itu sih, Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, boleh dijelaskan alasan spesifik mengapa Indun tidak senang dengan pilihan orang tua Indun? Ya, saya tidak tertarik untuk menjadi seorang guru, Bu. Orang tua saya sudah semua lulusan guru dan menjadi guru. Kakak saya pun juga guru loh, Bu. Lalu, mengapa kamu ingin sekali untuk menjadi seorang pramugari, Nak? Saya ingin mencoba hal baru, Bu. Dan menurut saya, menjadi seorang pramugari adalah passion saya. Karena saya bisa bertemu dengan orang-orang baru, belajar kebudayaan baru, menambah kemampuan speaking dan juga bahasa lainnya. Dan bonusnya, saya bisa jalan-jalan menjelajahi dunia. Sebetulnya ada alasan lain sih, Bu. Namun ya sudahlah. Mau tidak mau, saya harus menuruti kata orang tua saya, Bu. Lagian, mereka juga tidak mau tahu apapun tentang cita-cita saya, Bu, untuk menjadi seorang pramugari itu. Baik. Jadi kamu kalau tidak salah mengatakan bahwa ada alasan lain ya. Nah, alasan lain itu apa, Nak, kalau Ibu boleh tahu? Sebenarnya saya ingin menjadi seorang pramugari itu karena saya tidak ingin membebani kedua orang tua saya, Bu. Saya ingin memiliki penghasilan sendiri dan saya sebenarnya ingin kuliah dengan membiayai kuliah saya dengan gaji saya sendiri, Bu. Jadi Indun ingin menjadi seorang pramugari untuk meringankan beban orang tua juga, gitu ya? Iya, Bu. Baik. Indun, sepertinya kita meninjau lebih dalam ya masalah ini. Indun merasa kesal dan jengkel karena orang tua Indun tidak mau mendengarkan Indun. Ya, begitu deh, Bu. Lalu perasaan yang kamu rasakan saat ini, apakah orang tuamu telah mengetahuinya? Belum sih, Bu. Gimana mau bilang, Bu? Baru saja saya menyinggung tentang apa yang sudah saya lakukan untuk meraih cita-cita saya. Saja respon ibu saya sudah mengalihkan pembicaraan dan pergi begitu saja, meninggalkan saya, Bu. Pokoknya semenjak awal saya menceritakan kepada orang tua saya bahwa saya sangat ingin mendaftar pramugari, sehari setelahnya orang tua saya menjadi agak cuek dan mudah emosi, Bu. Jadi ya saya bingung harus tetap saya ceritakan atau tidak. Baik. Indun merasa tidak nyaman dan ragu untuk berbicara dengan orang tua Indun karena hubungan dengan orang tua Indun sekarang renggang. Benar begitu, Indun? Ya, Bu. Jadi sulit semuanya. Aduh, sungguh pilihan yang sulit, Bu.
Sudahlah, lebih baik saya menikah muda saja daripada saya dipusingkan oleh dua pilihan yang berat ini, Bu. Hmm, begini ya, Nak. Ibu sangat tidak setuju apabila Ibu memutuskan untuk menikah muda, menikah dini ya, karena Ibu sendiri pun belum cukup umur untuk membina rumah tangga. Dan juga orang tua pasti tidak akan setuju apabila mengetahui hal itu. Nah, Tapi Bu, saya sangat bingung harus memilih yang mana. Sungguh berat untuk pilihan salah satu pilihan itu, Bu. baik. Jadi, kalau kamu memilih untuk menikah, menikah itu bukanlah sesuatu hal yang sepele. Karena hal itu harus dipikirkan secara matang, baik dari segi fisik, mental, finansial, dan juga kesiapan menjadi orang tua bila sudah memiliki anak nanti. Nah, dengan usia 17 tahun, kamu belum diperbolehkan untuk menikah, karena menikah pun juga ada aturannya. Menikah itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 nih, yang mana minimal usia pada saat menikah itu 19 tahun. Dan apabila menikah muda pun, itu memiliki resiko yang sangat besar saat hamil nanti. Selain itu juga, menikah muda juga membuat kita kehilangan masa-masa muda kita yang saat itu kita masih bisa bersenang-senang, berkumpul-kumpul sama teman-teman. Ini kita masih untuk mengurus kerjaan rumah tangga, mengurus anak. Nah, kalian itu pikirkan kembali ya, Indun, apabila kamu mau memutuskan untuk menikah. Karena risiko sangat besar sekali apabila tidak memiliki persiapan yang matang. Gitu ya, Nak. Begitu ya, Bu. Ternyata lebih ribet ya. Iya, Nak. Nah, lalu saat ini, apakah kamu sudah mencoba untuk memantapkan hati Indun? Saya sih ya sebenarnya tuh mau saja apabila menuruti kata orang tua saya, Bu. Namun, apakah dengan begitu saya bisa fokus ya, Bu? Sedangkan kuliah bukan impian saya setelah saya lulus nanti, Bu. Saya hanya takut akan mengecewakan orang tua saya, Bu. Baik, sepertinya itu masih ragu dan belum yakin ya nantinya. Sepertinya sih begitu, Bu. Karena saya jujur saja sangat tertekan, Bu. Orang tua saya sangat kekeh mendukung saya untuk kuliah dan menjadi seorang guru. Orang tua saya dan seorang tua saya pun mencekoi saya dengan buku-buku bacaan dan buku tes agar dapat masuk ke fakultas keguruan, Bu. Tiap saat saya disuruh belajar tanpa henti. Capek sekali, Bu. Tapi ya tidak apa-apalah, Bu. Karena itu keinginan saya, ya saya harus dengan senang hati menjalaninya. Baik, dari ungkapan kamu tadi, jadi kamu berpikir bahwa kebahagiaan orang tua itu sangat penting ya, dan apapun itu akan kamu jalani meskipun ini sendiri sedikit terpaksa dalam jalannya. Ya, kurang lebih sih begitu, Bu. Tapi saya senang kok melakukannya. Apakah kamu yakin melakukannya dengan senang hati, Yun? Yakin kok, Bu. Baik, kamu mengatakan kalau kamu menjalannya dengan senang hati. Namun kok ibu lihat dari tadi kamu menunjuk kepalamu dengan terus-menerus, selalu menceritakan masalahmu tadi. Sebenarnya saya sangat tertekan, Bu. Kurang istirahat, dan saya sangat capek sekali, Bu. Saat ini saya sangat pusing sekali, Bu. Ya, saya mengerti bagaimana perasaan Yun. Nah, rasa pusing yang kamu alami apakah bersumber karena capek dari tekanan yang dibuat orang tuamu? Benar begitu? Sepertinya begitu, Bu. Maka dari itu, saya di kelas tidak bisa fokus karena saya selalu kecapean, Bu. Baik.
Indun, coba ikuti Ibu yuk. Tarik nafas panjang, terus hembuskan, dan coba kamu merenung sebentar untuk tenangkan hati dan pikiranmu. Sudah? Oke, selanjutnya sekarang Ibu pengen tahu nih, menurut Indun, apa saja kekurangan dan kelebihan yang Indun punya saat ini? Kekurangan saya orang yang selalu nggak enakan, Bu, sama orang lain, terutama kepada orang tua saya, Bu. Maka dari itu, saya takut untuk mengecewakan orang tua saya, Bu. Kelebihan saya mudah untuk bergaul dengan orang lain, orang baru, seperti itu. Lalu saya unggul di mata pelajaran bahasa Inggris. Begitu, Bu. Baik. Jadi kamu sudah mengetahui ya kelemahan dan kelebihanmu. Nah, setelah kamu mengetahui kekurangan dan kelebihanmu, yuk selanjutnya kita lihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihanmu. Baik, Bu. Oke, kalau dari Ibu sendiri, melihat kelebihan dan kekurangan dari menjadi seorang pramugari apa saja? Nah? Kalau menurut saya, apabila saya memilih untuk menjadi seorang pramugari, kelebihan saya akan bekerja sesuai dengan passion yang saya miliki dan bekerja dengan sepenuh hati. Namun kekurangannya orang tua saya tidak menyetujui saya, Bu. Dan yang pasti dengan tidak mendapat restu orang tua serta saat kerja nanti saya akan jauh dari rumah, maka nantinya saya akan sulit menjalani pekerjaan. Baik. Lalu kalau Ibu sendiri melihat kelebihan dan kekurangan untuk menuruti keinginan orang tua Ibu untuk kuliah gimana, Ibu? Apabila menuruti orang tua untuk kuliah, kelebihannya orang tua saya akan sangat bahagia dan bangga. Mereka pun akan mendukung segala kebutuhan perkuliahan saya, dan juga saat nanti saya menjadi seorang guru, saya jadi memiliki banyak waktu dengan keluarga nantinya, Bu. Lalu kekurangannya saya tidak menyukai pilihan orang tua saya. Orang tua saya ini, Bu, selain itu tidak sesuai dengan passion saya dan malah membuat saya menjadi kurang semangat untuk menjalaninya. Lalu hobi atau kegiatan apa yang sedang kamu senangi saat ini, Ibu? Hobi saya ya bersosialisasi dengan orang-orang banyak, Bu. Saya juga hobi menari. Kegiatan yang saya senangi sih saat saya berorganisasi, terutama di Pramuka dan OSIS, Bu. Wow, bagus itu hobimu, Nak. Baik, nah di sini kamu sudah mengerti hobimu apa, kekurangan dan kelebihanmu, dan juga bagaimana kekurangan dan kelebihan antara dua pilihan itu ya. Jadi menurutmu mana yang paling sesuai dengan dirimu? Membahagiakan orang tuamu dengan berkuliah saja, atau lebih mewujudkan impianmu dengan menjadi seorang pramugari? Bagaimana, Ibu? Ini sungguhlah pilihan yang berat, Bu. Saya bingung, Bu. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, dan saya juga tidak ingin meninggalkan orang tua saya, Bu. Tapi saya juga ingin mewujudkan cita-cita saya. Oke, tidak apa-apa ya, Nak. Mari kita pilihkan bersama. Nah, saat ini kan kamu sudah daftar kuliah nih, dan orang tua pun juga sangat senang apabila kamu kuliah. Kamu pun tidak ingin mengecewakan dan tidak ingin jauh dari orang tuamu. Nah, walaupun kamu kuliah, bukan berarti kamu kehilangan impianmu sebagai seorang pramugari, kok, Nak. Dan mungkin punya kelebihan, bisa bahasa Inggris, suka bertemu dengan orang baru, dan suka berorganisasi juga. Nah, Bun bisa kembangkan potensi ini di perkuliahan nanti, Bun. Caranya gimana, Bu? Nah, kamu bisa mengembangkan potensi Bun nanti mungkin dengan mengikuti berbagai macam lomba yang berbasis bahasa Inggris, karena kamu tadi unggul di bahasa Inggris. Mengikuti studi exchange ke luar negeri dan juga mengikuti berbagai organisasi.
dari organisasi di luar universitas maupun di dalam universitas. Nah, dengan begitu, kamu juga dapat belajar bagaimana berorganisasi dan dapat membangun soft skill-mu yang mungkin akan kamu butuhkan nanti saat menghadapi dunia kerja. Nah, apabila dapat penghargaan, apabila kamu mendapat penghargaan dari hal itu pun, bisa menjadi salah satu poin tambahan bahwa kamu adalah pribadi yang berkualitas. Jadi tidak ada alasan yang salah gitu dari dua pilihan itu. Jadi begitu ya, Bu. Benar juga sih, Bu. Nah, sambil kamu mengembangkan potensimu di kuliah nanti, ini juga bisa secara perlahan mencoba untuk membicarakan impian Indun kepada orang tua Indun. Dengan menunjukkan kemampuan yang kamu miliki, orang tua Indun pasti akan nurut kok. Pelan-pelan ya, belum terlambat kok. Indun, kalau ini mau mewujudkan impian Indun untuk menjadi seorang pramugari. Karena umur Indun juga kan masih muda. Kembangkan potensi sebaik mungkin ya, Indun. Benar, Bu. Saya pun berpikir seperti itu. Dengan begitu, saya tetap dapat membahagiakan kedua orang tua saya, dan juga impian saya tidak sepenuhnya terkubur, karena saya pun dapat mengembangkan potensi saya itu ya, Bu. Iya, bagus sekali yang bilang begitu pemikiran Indun. Tetap optimis ya. Nah, saat ini kamu kan coba kamu tentukan pilihanmu. Setelah tadi kita kasih alternatif nih. Pilihlah satu keputusan yang sesuai dengan hati nuranimu. Baik, Bu. Sepertinya saya memilih untuk berkuliah saja ya, Bu. Karena saya tetap ingin membahagiakan kedua orang tua saya, namun dengan tetap mengembangkan potensi yang menunjang impian saya. Saya yakin pasti bisa, Bu. Saya juga perlahan akan mencoba berbicara dengan kedua orang tua saya lagi, Bu. Berarti Indun mantap ya untuk berkuliah. Ya, Bu, yakin. Saya mau mengembangkan potensi diri saya dan mengasah kemampuan saya saat kuliah nanti, Bu. Karena setelah saya berpikir sepertinya kuliah pun tidak menutup kemungkinan saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi demi mencapai impian saya, yaitu menjadi seorang pramugari Garuda Indonesia. Baik, apabila Indun sudah yakin, tetap konsisten dengan apa yang sudah kamu yakini saat ini ya, Nak. Pasti Indun bisa kok. Kalau Indun konsisten, pasti hasilnya akan baik juga. Namun jangan lupa untuk selalu berdoa memohon kepada Tuhan ya, Nak, agar impianmu juga dapat mudah terwujud gitu. Baik, Bu. Akan saya lakukan semampu dan sekuat saya, Bu. Kalau berdoa akan selalu saya lakukan. Semoga saja impian saya dapat terwujud ya, Bu. Ya, bagus sekali kalau begitu, Indun. Jadi senang sekali kamu tidak lupa untuk beribadah. Tingkatkan terus ya, Nak. Siap, Bu. Nah, sekarang itu simpulkan ya apa yang kita pada hari ini. Jadi Indun sangat ingin menjadi seorang pramugari. Namun orang tua Indun tidak ingin Indun menjadi seorang pramugari dan menyuruh Indun untuk berkuliah saja di fakultas keguruan yang agar nanti Indun bisa menjadi guru saja. Indun sudah mencoba berbicara dengan orang tua Indun tentang impian Indun, namun respon mereka malah cuek dan tidak peduli. Indun pun dicekoki untuk selalu belajar agar Indun bisa masuk kuliah di fakultas keguruan. Karena hal tersebut akhirnya membuat Indun sangat tertekan, marah, sedih, dan kecewa. Sehingga Indun menarik diri dari lingkungan sosial Indun. Dan Indun pun berpikiran untuk menikah ini. Karena Indun bimbang akan dua pilihan itu. Namun setelah konseling ini, akhirnya Indun memantapkan diri untuk kuliah sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua Indun. Namun Indun tetap akan dapat mengembangkan potensi untuk mengajar impian Indun nanti. Dan Indun saat ini sangat yakin untuk kuliah saja. Benar begitu ya, Nak? Iya, benar, Bu. Baik, apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi, Nak?
Sepertinya tidak, Bu. Saya sudah sangat lega karena saya telah memiliki keputusan apa yang harus saya ambil. Baiklah, bila begitu, tetap semangat ya, dan belajarmu dan optimislah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pastilah, apa yang kamu lakukan pasti akan berbuah manis banget. Terima kasih ya, Bu, telah membantu saya dalam menemukan jalan keluar atas permasalahan saya. Iya, sama-sama ya, nak. Kamu semangat terus ya, jangan sungkan untuk bercerita dengan ibu atau sahabat yang lain apabila Ibu nanti ada kesulitan. Baik, Bu. Baik, jadi konseling hari ini Ibu cukupkan dulu ya, nak. Baik, Bu. Kalau begitu, saya juga pamit keluar Zoom ya, Bu. Baik, silakan, Nak Indun. Selamat pagi. Selamat pagi.